Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada adik-adik mahasiswa juga para pemirsa semuanya yang kebetulan menonton video YouTube ini, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan apa itu state of the art, research gap, dan novelty. Baik, ini kita langsung buka ya. Ada di sini ada state of the art, research gap, novelty. Apa, mengapa, dan bagaimana. Mata kuliah analisis data. Oke, jadi kita akan membahas satu-satu. Apa itu state of the art? Menurut kamus Merriam-Webster, state of the art itu the level of development as of a device, procedure, process, technique, or science, reached by any particular time usually as a result of modern method. Artinya, state of the art itu tingkat pengembangan dari suatu perangkat, prosedur, proses, teknik, atau ilmu yang dicapai pada waktu tertentu. Biasanya merupakan hasil dari metode-metode modern atau baru. Jadi, state of the art itu merupakan perangkat, prosedur, proses, teknik, atau ilmu baru yang dicapai pada waktu tertentu dan termodern, termutakhir. Itu ya. Jadi kalau sebuah penelitian, misalkan motivasi guru. Motivasi guru itu dicari siapa saja yang sudah melakukan penelitian tentang motivasi guru dari tahun berapa, metodenya apa, teorinya siapa yang dipakai, hasilnya apa, ini harus dipetakan. Kemudian yang paling akhir meneliti itu siapa, hasilnya apa, teori siapa, metode siapa, kemudian temuan dan kontribusinya apa. Nah, itulah namanya state of the art itu. Jadi tingkat pengembangan suatu ilmu atau teori atau metode tertentu yang paling akhir itu namanya state of the art. Sedangkan menurut kamus Oxford, state of the art itu using the most modern of advanced technique or method as good as it can be at the present time. Jadi at the present time itu maksudnya yang saat ini menggunakan teknik atau metode yang paling modern atau canggih sebaik yang bisa dilakukan pada saat ini. Nah, ini menurut Oxford. Jadi pada intinya state of the art itu sampai di mana satu bidang ilmu atau teori atau teknik yang paling akhir. Nah, kita harus mencari penjelasan dan siapa yang melakukan penelitian terhadap bidang ilmu tersebut. Nah, itu. Jadi definisi menurut kamus Oxford seperti itu. Kalau menurut Dr. William, state of the art itu mengacu pada tingkat pengembangan atau kecanggihan tertinggi dalam suatu bidang tertentu pada waktu tertentu. Ini menunjukkan bahwa sesuatu menggunakan teknik, teknologi, atau metode yang paling maju yang tersedia saat ini. Jadi itu namanya state of the art ya. Umpama kita meneliti tentang guru profesional. Nah, siapa saja yang pernah meneliti guru profesional yang paling akhir tahun ini, bulan ini, atau bila perlu hari ini terbit artikel jurnalnya itu siapa? Nah, itu namanya state of the art. Metodenya yang paling modern, paling baru, apa yang dipakai, teorinya apa yang dipakai. Nah, itu state of the art dalam penelitian. Nah, menurut Profesor Hussein Umar, state of the art adalah rancangan penelitian yang terperinci dan unik dibandingkan penelitian terdahulu. Oleh karena itu, perlu dibuatkan tabel ya penelitian terdahulu. Paling atas itu tahun terbaru, terus ke bawah ke bawahnya itu tahun sebelumnya begitu. Ini adalah pengertian apa itu state of the art. Nah, sekarang
kesimpulannya bagaimana state of the art itu tinjauan literatur yang memberikan alasan terhadap kontribusi yang relevan dari literatur yang ada. Jadi tinjauan pustaka itu boleh teori atau boleh penelitian yang terbaru gitu. Kemudian yang paling akhir ini siapa yang meliti dan bicara masalah itu. Maka itulah namanya state of the art. Kalau kesenjangan penelitian atau riset gap adalah pertanyaan atau masalah yang belum dijawab oleh salah satu atau beberapa penelitian yang ada. Nah, jadi ini lebih mendalam. Sebelum kita menemukan novelty atau kebaruan, kita harus melakukan analisis terhadap kesenjangan penelitian. Kita telaah lebih dalam, lebih detail penelitian ini apa yang ditemukan dan apa yang belum. Kemudian eh, apa dari sisi metode, dari sisi teori apa yang tidak dibicarakan dalam penelitian ini. Nah, itu akhirnya kita nanti akan menemukan research gap atau kesenjangan penelitian. Atau bisa jadi ini ternyata referensinya itu menggunakan referensi yang sudah harus diupdate karena teorinya sudah tidak berlaku, sudah digugurkan oleh teori lain yang paling paling modern. Nah, bisa jadi seperti itu. Inilah namanya analisis terhadap kesenjangan penelitian. Nah, paling akhir setelah kita mengetahui state of the art, kemudian kesenjangan penelitian atau research gap, kita menemukan novelty atau kebaruan, yaitu unsur yang menunjukkan keunikan dari suatu rencana kegiatan penelitian. Akhirnya setelah kita lakukan analisis, pemetaan, baik menggunakan tabel atau menggunakan bantuan AI, kita bisa menemukan kebaruan penelitian. Nah, itulah namanya novelty. Apa sih manfaat state of the art, recent gap, novelty, dan mengapa itu penting? Karena satu, mencegah duplikasi. Apa duplikasi itu? Duplikasi itu menciptakan suatu tiruan atau cetakan dari aslinya. State of the art memastikan penelitian yang diusulkan tidak menjiplak penelitian orang lain yang sudah dilakukan sebelumnya karena menyebabkan ilmu pengetahuan tidak berkembang. Nah, itu ya. Jadi ingat, kalau kita menjiplak penelitian orang lain sama mirip menyebabkan ilmu pengetahuan tidak berkembang. Nah, itu salah satu alasan mengapa analisis state of the art itu penting. Yang kedua, mencegah plagiarisme ide. Plagiarisme memiliki banyak jenis dan bentuk yang beragam. Di antara varian atau ragam plagiarisme itu adalah plagiarisme ide, yaitu tindakan mencuri ide orang lain dan diakui sebagai idenya sendiri. Nah, ini bisa diantisipasi dengan melakukan analisis state of the art. Yang ketiga, mencegah redundansi penelitian. Jangan sampai duplikasi atau penyimpanan data yang sama secara berulang. Jadi ada judul sama, kemudian teknik sama, ini jangan sampai. Jadi ini adalah salah satu manfaat kita melakukan analisis state of the art. Nah, bagaimana cara menentukan state of the art? Satu, menggunakan data. Menggunakan data ini artinya kita mencari data hasil penelitian sebelumnya untuk diterapkan pada situasi terkini yang berbeda. Nah, jadi bisa jadi penelitian itu dilakukan misalkan di Jakarta, terus kemudian dilakukan di Pontianak. Diterapkan pada situasi terkini yang berbeda. Penelitian yang dilakukan di Jakarta ternyata sudah 3 tahun yang lalu. Kemudian dilakukan penelitian di Pontianak. Tahun ini 2024. Nah, ini kita menemukan state of the art dengan cara seperti itu. Yang kedua, memodifikasi metode penelitian, jadi metodenya dimodif. Kemudian
Yang tiga, melakukan analisis hasil penelitian. Nah, ini harus dibuat mendalam agar ditemukan riset gap dan dengan kondisi yang terbaru. Nah, itu adalah beberapa cara menentukan state of the art. Gambarannya seperti ini, ada nomor satu state of the art. Di situ ada teori, metode, analisis data terkait dengan kinerja guru sebagai contoh ini ya. Tahun 2021, tahun 2022 sama, 2023 sama, 2024 sama judulnya, tapi bisa jadi tempatnya berbeda, subjek berbeda, dan hanya judulnya saja nanti yang sama. Nah, kemudian dilakukan analisis riset gap. Akhirnya ditemukanlah novelty. Novelty inilah yang dijadikan judul penelitian tesis Anda. Nah, begitu. Jadi proses menentukan judul dan mencari novelty atau kebaruan itu harus dari analisis data terhadap penelitian sebelumnya. Jadi penelitian itu sudah sampai di mana yang paling mutakhir itu namanya state of the art. Kalau kita meneliti lebih dalam ternyata menemukan ada kekurangan atau ada kesenjangan atau ketidaksesuaian, itu namanya riset gap. Hasilnya judul Anda judul yang baru dan berbeda sama sekali dengan sebelumnya, maka itulah yang disebut novelty atau kebaruan penelitian. Oke, adik-adik mahasiswa di sini ada kita presentasikan bagaimana penggunaan AI (Artificial Intelligence) untuk menentukan state of the art, research gap, dan novelty. Nah, itu berurutan ya. Yang pertama, lakukan search atau pencarian. Gunakan reference manager seperti eh, Mendeley atau reference manager berbasis AI seperti Elicit, kemudian ChatGPT, atau miliknya Windows yang bernama Gemini, atau bisa juga miliknya Microsoft yang bernama Copilot. Copilot. Jadi meskipun pakai AI, ini ada urutan langkahnya ya. Pertama search, kemudian update. Biasanya yang kita tangkap melalui reference manager itu belum terupdate kebanyakan. Jadi kita perlu klik update agar semua identitas artikel itu lengkap. Yang ketiga, grouping. Grouping itu pengelompokan data berdasarkan tahun, atau topik, teori, metode, begitu. Kemudian result. Result itu kita perhatikan betul abstrak yang di dalamnya ada temuan penelitian serta saran penelitian. Dan paling akhir write, yaitu menuliskan hasil analisis tadi. Jadi kita tuliskan di Microsoft Word. Syukur-syukur sudah pakai reference manager seperti Mendeley atau Zotero atau EndNote atau lainnya. Yang penting membantu bagi kita untuk melakukan analisis data. Nah, ini adalah contoh tabel bagaimana kita menentukan state of the art. Jadi di sini ada tahun, diurutkan dari tahun yang paling modern, paling apa ya, paling baru, yaitu 2013, 2023 kalau di sini, 2022, 2021, 2020 gitu ya. Di sini judul, di sini pertanyaan penelitian atau kesenjangan riset, di sini metode dan analisis, lokasi, temuan, serta apa yang harus dijawab, apa yang sudah dijawab, serta apa yang belum dijawab dalam penelitian ini. Dengan cara seperti inilah ilmu pengetahuan manusia itu bisa berkembang. Tanpa ada cara seperti ini, ilmu pengetahuan sulit berkembang. Kenapa? Karena kita belum tahu sebelumnya itu ada penelitian apa begitu dan hasilnya apa. Maka kita dalam riset perlu menggunakan analisis terhadap state of the art, kesenjangan, yang pada akhirnya kita bisa mengharapkan menemukan keunikan novelty penelitian. Oke, jadi ini kita menggunakan AI di gambar yang sebelah
kiri atas ini artikel. Nah, ini AI. Nah, ketika artikel kemudian digabung dengan AI, roda novelty ini bisa berjalan, kemudian bisa berputar. Tesis dan disertasi ini juga AI, di sini novelty bisa berputar. Kemudian buku juga sama. Baik adik-adik mahasiswa, demikian tadi video singkat pada pertemuan kita kali ini. Selamat mencoba untuk menemukan state of the art, research gap, dan novelty untuk penelitian dan tesis Anda. Semoga video pendek ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.